Salah satu pilihan metode atau strategi pembelajaran yang paling tepat digunakan di masa pandemi ini, khususnya untuk pembelajaran tatap muka terbatas di tahun ajaran baru, adalah metode blended learning yang secara khusus ada yang disebut dengan flipped class. Apa dan bagaimana flipped class itu? Saksikan video berikut ini. Tahun ajaran baru akan dimulai dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan salah satu metode atau strategi pembelajaran yang Bapak Ibu guru bisa gunakan adalah metode blended learning. Apa itu metode blended learning? Metode yang menggabungkan antara kegiatan pembelajaran secara daring dengan menggunakan internet dan juga kegiatan tatap muka secara terbatas di ruang kelas. Nah, salah satu metode untuk pilihan strategi blended learning ini ada yang disebut dengan flipped classroom. Dalam bukunya Flip Your Classroom oleh Jonathan Beckman dan Aaron Sams mengatakan bahwa that which is traditional done in the classroom is now done at home, and that which in the traditional class at home is now complete in the class. Artinya bahwa pada dasarnya menurut Jonathan Beckman ini bahwa metode flipped class ini adalah metode yang secara tradisional dilakukan di kelas, yang dulunya dilakukan di kelas, sekarang dilakukan di rumah. Sebaliknya, kemudian yang secara tradisional biasanya dikerjakan sebagai pekerjaan rumah, ini kemudian diselesaikan di kelas. Di dalam metode flip class ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan kegiatan sebelum pembelajaran dimulai atau disebut dengan free class. Yang kedua ada yang disebut dengan saat kelas dimulai atau in the class. Kemudian yang ketiga setelah kelas dimulai. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu yang penting diperhatikan di dalam menerapkan metode flip class ini? Yang pertama, sebelum kelas dimulai bahwa siapkanlah dan pastikanlah siswa untuk sudah mempelajari materi atau konten-konten yang akan dibahas. Jadi pada tahap sebelum kelas dimulai, kemampuan yang diharapkan oleh peserta didik adalah kemampuan untuk mengingat, remembering, dan juga kemampuan untuk memahami. Tahapan yang kedua di dalam metode flip class ini adalah kegiatan saat kelas dimulai. Ya, apa yang dilakukan pada saat kelas dimulai adalah peserta didik ini dapat mengaplikasikan, ya, jadi sudah masuk di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan mengaplikasikan atau applying, dan juga tahapan yang keempat menganalisis. Jadi materi-materi yang sebelumnya dipelajari dan diberikan kepada peserta didik secara mandiri di rumah, baik menggunakan daring, menggunakan LMS, misalnya Google Classroom, atau dalam bentuk video-video yang bisa dipelajari secara mandiri, maka pada tahapan yang kedua adalah kegiatan pertemuan tatap muka terbatas di ruang kelas. Fokus yang harus dipastikan di tahapan yang kedua ini, di kegiatan pembelajaran secara tatap muka di kelas, adalah peserta didik ada pada tahapan untuk dia bisa applying, mengaplikasikan, dan juga dia ada pada tahapan untuk bisa melakukan analisis atau analyzing, ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelas ini bisa dalam bentuk kegiatan interaktif, diskusi, atau kegiatan apa saja yang tentu saja di dalam penyelenggaraannya tetap mengacu dan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu ada yang disebut dengan setelah selesai atau di luar kelas, out of the class. Tahapan yang ketiga ini adalah kegiatan secara mandiri kembali yang dilakukan secara daring di rumah untuk memastikan peserta didik ini ada pada level mengevaluasi dan juga creativity level tertinggi di taksonomi Bloom itu, yaitu kegiatan untuk misalnya mengerjakan proyek atau mengerjakan
hal-hal yang sifatnya meningkatkan kreativitas. Jadi kata kuncinya Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pilihan metode untuk flip class ini yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, mulailah kelas kita dengan melakukan pembelajaran mandiri secara daring di rumah masing-masing, yang Bapak Ibu memberikan konten materi untuk anak-anak ini bisa memahami, untuk bisa mengetahui materi-materi yang diberikan. Ini bentuknya bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk learning management system, lembar kerja, atau modul-modul yang bisa disiapkan. Kemudian tahapan yang kedua adalah kegiatan pembelajaran secara tatap muka terbatas untuk memastikan bahwa anak-anak ini ada pada posisi untuk menganalisis dan applying, untuk menganalisis serta mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan yang dilakukan kembali di luar kelas atau out of the class dengan fokus untuk evaluasi dan creativity. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk kegiatan pembelajaran flip classroom ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikanlah Bapak Ibu pada saat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas, tentu ini kan kita akan bagi menjadi 2 kelas. Maka di kelas pertama, di shift pertama, ini di waktu tertentu peserta didik ini memulai aktivitasnya dengan belajar mandiri. Jadi tentu bahan-bahannya kita siapkan dalam bentuk video, dalam bentuk LMS, dalam bentuk lembar kerja yang kemudian dikirimkan kepada peserta didik untuk mereka mempelajari lebih awal materi yang akan diberikan. Nah, kemudian setelah dia belajar secara mandiri, kemudian kegiatan tatap muka. Jadi yang pertama, langkah awal Bapak Ibu membagi menjadi 2. Yang pertama, kelas paralel pertama, kelas A, ini melakukan kegiatan mandiri tahapannya, kemudian kegiatan tatap muka. Pada saat ini kelas A melakukan kegiatan tatap muka, maka kelas B ini melakukan kegiatan mandiri di rumah, ya. Kemudian setelah kelas A melakukan kegiatan tatap muka, kemudian melanjutkan dengan kegiatan mandiri kembali di rumah. Jadi kemudian kelas B melakukan pembelajaran di kelas. Ini yang kemudian menjadi satu siklus yang Bapak Ibu harus lakukan, ya. Kemudian Bapak Ibu pastikanlah bahwa metode atau materi pembelajaran, konten materi pembelajarannya ini Bapak Ibu sudah pisah bagi menjadi 2. Ada materi yang sifatnya bisa dipelajari secara mandiri, materi yang sifatnya bisa dikerjakan secara otodidak di rumah. Kemudian ada konten materi yang harus didiskusikan atau harus dijelaskan atau harus dipahamkan kepada peserta didik di kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemudian materi tersebut ini harus dipastikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk project based learning atau kegiatan untuk problem based learning untuk menghasilkan produk, untuk memastikan bahwa peserta didik ini ada pada posisi creativity. Demikian Bapak dan Ibu sekalian tentang metode flip classroom yang menjadi bentuk dari blended learning yang Bapak Ibu bisa pilih. Sekali lagi kesimpulannya bahwa metode flip classroom ini adalah salah satu metode yang paling tepat yang Bapak Ibu bisa pilih di dalam kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di tahun ajaran baru ini, dengan tahapan pre-class yang dilakukan di rumah, dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka di ruang kelas, kemudian ditutup dengan kegiatan untuk belajar mandiri untuk melakukan evaluasi dan creativity. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.